Aku yo kasihan sama para TKI Malaysia kalau pulang kampung ini. Heboh dari saudara, tetangga, semua pada dateng lah. Ngapain kerja di Malaysia jauh-jauh kalau gajinya sama kayak di Indonesia? Tuman. Lulusan sarjana S1 itu kayak nggak laku gitu. Kayak terbuang-buang itu. Banyak kali pun di kampungku yang lulusan S1. Tapi kayak pengangguran mereka, nggak ada pekerjaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Dan hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas tentang ini adalah keluh kesah atau sedikit curahan hati dari tenaga kerja wanita Indonesia. Nah, di sini dia mempertanyakan ya guys ya, kenapa sih jika kita bekerja di Malaysia dan pulang ke Indonesia tuh dianggap sesuatu hal yang beda dari orang yang bekerja di Jakarta atau di tempat lainnya. Itu diberikan perlakuan yang berbeda dari lainnya. Nah, di sini dia mempertanyakan, dia sangat heran mengapa ia diperlakukan beda dengan orang-orang yang bekerja di Jakarta, orang-orang yang bekerja di Bandung ya guys ya, daripada orang yang bekerja di Malaysia. Kalau pulang ke Indonesia itu ada yang minta oleh-oleh, ada yang minta segala macamnya. Dia sangat heran di situ guys ya. Atas dasar keheranannya, dia langsung meluahkan ini ke jejaring sosial TikToknya. Seperti ini videonya. Play. Kerja jadi TKI di Malaysia, mau pikir gaji kita tuh banyak. Nih tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit, kalau di rupiah ini tuh sekitar 5 juta. Ini tuh nggak beda jauh sama gaji UMR di Jakarta yang mendekati 5 juta. Aku yo kasihan sama para TKI Malaysia kalau pulang kampung ini. Heboh dari saudara, tetangga, semua pada datang mau minta oleh-oleh lah, mau minta utang lah, apalah. Beda sama orang yang kerjanya merantau di Jakarta itu, kalau pulang kampung ya biasa aja, nggak seheboh kita ini yang pulang dari Malaysia. Nek kerjanya kui neng Eropa ke neng Australia, oke lah, gajinya mata uangnya kui dolar, iki ringgit tuh ya. Saiki wis podo-podo wae koyo rupiah. Nek udah dijelasin kayak gini terus dijawabi sama mereka, ngapain kerja di Malaysia jauh-jauh kalau gajinya sama kayak di Indonesia? Tuman, saiki aku mau tanya, buat orang yang lulusan SMP sama SMK kui pantasnya kerja apa di Indonesia? Terus nek gaji di Indonesia kui belum lagi mikiri transport, terus tempat tinggal buat ngekos, lagi-lagi lah kalian tinggal sama family, susah mau saving. Nek jareku ya merantau ke Malaysia itu persyaratannya lebih gampang dibandingkan merantau ke negeri lain. Dari segi bahasa, culture, Indonesia sama Malaysia tuh serumpun, jadi nggak beda-beda jauh. Terus di Malaysia kerja jadi buruh, kalau kita rajin itu ya gajinya ya bahkan lebih dari 5 juta. Wes ngene wae, kalau semuanya ada yang mau nambahin ke, mau nggak terima ke, bolehlah komen di bawah ya. Baik guys, demikian tadi keluh kesah yang disampaikan oleh wanita yang bekerja di Malaysia guys ya. Dia mempertanyakan di sini kenapa tanggapan tetangganya jika TKI ini pulang kampung, lalu para tetangga itu sibuk lah untuk datang ke rumah meminta oleh-oleh, minta utang dan segala-galanya guys ya. Padahal tadi dia sampaikan bahwa UMR yang ada di Malaysia itu hampir serupa dengan UMK yang ada di kota Jakarta. Nah, namun kenapa lebih pilih negara Malaysia untuk tempat kita bekerja? Karena memang di Jakarta itu susah sekali untuk mencari kerja guys ya. Memang faktanya demikian. Untuk kita mencari kerja di Jakarta dengan mendapatkan UMK kurang lebih hampir 5 jutaan itu memerlukan prosedur yang teramat panjang ya guys, dan butuh juga persaingan, bukan hanya ijazah namun persaingan juga sangat ketat di sana guys ya. Nah, di luar dari kota Jakarta UMK-nya belum sampai 4 jutaan guys, mungkin hanya 3 hingga 3,5 juta saja, dan itu pun zaman sekarang ini juga termasuk sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Dan semoga di suatu hari nanti ada langkah penting yang diambil oleh pemerintah, dan sekarang ini Pak Jokowi sudah mulai untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan di Indonesia guys, seperti itu. Nah, video berikutnya ini masih keterkaitan dengan susahnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Bahkan sarjana pun masih banyak yang menganggur, masih banyak yang kerja ngojek ya guys ya. Dan dia memiliki ijazah sarjana ya. Jadi sarjana di Indonesia itu tidak semuanya bernasib baik ya. Bahkan banyak juga dari mereka yang
setelah lulus dari kuliah mereka masih menganggur 4-5 tahun. Dan ini adalah salah satu video dari warga yang menyampaikan keluh kesahnya bahwa dia telah memiliki ijazah sarjana namun hingga hari ini belum mendapatkan pekerjaan karena susahnya dan beratnya persaingan untuk mencari kerja ya guys. Ini videonya. Play. Kenapa ya di Indonesia itu lulusan sarjana S1 itu kayak nggak laku gitu, kayak terbuang-buang itu. Banyak kali pun di kampungku yang lulusan S1 tapi kayak pengangguran, mereka nggak ada pekerjaan mereka. Kalau kayak gini kayak mana lah? Apa nggak rugi orang tua mereka? Hah? Emang sesusah itu jadi Indonesia kalau nyari pekerjaan. Padahal mereka udah S1 loh. Kok bisa pula lah ada yang kojek itu kan? Ada juga yang tofa rumput di kebun tapi S1. Ada juga yang buat sawah tapi S1 mereka. Ya kan? Ada kan kayak gitu? Dan tadi abang ini cakap ya, di kampungnya ada banyak sekali sarjana muda namun masih pengangguran. Ada juga yang sedang bekerja gojek dan jadi tukang kebun ya. Memang inilah fakta yang terjadi bahwa di Indonesia itu masih sulit untuk mencari pekerjaan. Bukan tidak bisa ya guys ya, namun persaingan itu sangat-sangat tinggi sekali ya. Sarjana untuk mencari kerja susah, namun bukan tidak mungkin ya kalau kita berusaha dan selalu berdoa ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan tidak mungkin untuk kita mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan keahlian kita dan sekolah kita ya guys ya. Namun tak sedikit dari mereka untuk membuka usaha setelah lulus kuliah ya guys ya. Ada banyak wirausaha muda di Indonesia ini setelah mereka lulus kuliah lalu membuka bisnis-bisnis seperti itu guys ya. Dan itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Oke, video berikutnya ini terkait hal tenaga kerja Indonesia lagi guys ya, yang menyampaikan tentang pengalamannya dan juga orang-orang tenaga kerja Indonesia lainnya yang ada di Malaysia ketika ditanya kapan pulang ke Indonesia, kapan pulang, dan dia di sini memberikan penjelasan tentang hal itu. Ini adalah pengalaman pribadinya ya. Ketika ditanya kapan pulang kampung ya, lebaran ya, atau 2 bulan lagi atau 2 tahun lagi, tapi dia tetap saja di Malaysia ya. Mungkin ini dari cerita banyak tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Oke, kita akan lihat videonya. Ini dia. Play. Ada satu kisah unik kami perantau Malaysia dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bahkan terkadang kami pun sulit untuk menjelaskannya. Ketika kami ditelepon oleh keluarga atau teman-teman di kampung halaman sana saat mereka bertanya kapan pulang, dan ketika kami merasa sudah cukup berpetualang, sebagian dari kami ada yang mengatakan bulan sekian atau bahkan tahun depan. Tapi setelah hari itu tiba, niat kami sudah berbeda. Kami belum bisa kembali ke kampung halaman tercinta. Bahkan sesama rekan kerja juga sering menanyakannya. Tapi setelah hari itu tiba dan kami masih berjumpa, kami hanya bisa tersenyum sambil tertawa. Sementara kami tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Banyak dari kami yang menyimpan alasan kenapa belum pulang dan masih bertahan. Bahkan ada yang menciptakan 1000 alasan. Biarlah diri kami yang merasakan, karena perjuangan ini bukan hanya untuk kami saja, tapi juga untuk keluarga tercinta Asik. kampung halaman sana. Wow guys, asik juga pemuda ini bercakap ya, dengan berbicara sebuah kisah dan diberikan ada seperti pantun tadi, dan juga musiknya ini juga mendukung ya. Inilah segelintir dari kisah tenaga kerja Indonesia ya, ketika ditanya kapan pulang, kapan saatnya pulang ke Indonesia, dan ada yang sudah memastikan 2 atau 3 tahun lagi, atau bahkan dalam waktu dekat ini ya 2 bulan hingga 3 bulan lagi itu udah. Namun pada masa waktu itu datang, mereka masih tetap di Malaysia dan nggak pulang-pulang guys. Ini karena apa? Ada banyak faktor ya guys ya. Itu adalah mungkin uangnya belum tercukupi ya untuk bisa kembali ke Indonesia, karena banyak dari orang Indonesia ini tidak bisa kita pungkiri bahwa berasumsi apabila TKI itu pulang membawa uang yang sangat banyak. Mungkin dalam pikiran mereka itu takut jika pulang ke Indonesia nggak membawa apa-apa guys ya, maka nanti akan
disindir lah atau hal-hal lain sebagainya ya guys ya. Atau juga mungkin kenapa nggak mau pulang karena sudah merasa betah di Malaysia, dan hal lainnya itu mungkin setelah mendapat jodoh di sana ya, seperti itu. Banyak sekali faktor ya yang mengakibatkan hal ini. Namun disinilah uniknya jika bekerja di negeri orang ya guys ya. Banyak sekali kisah-kisah yang akan dibahas, yang akan diperbincangkan, yang termasuk seperti hal ini. Ketika sudah sampai masa waktunya untuk pulang, malah nggak pulang-pulang, masih menetap atau juga masih betah berada di negeri jiran Malaysia. Baiklah, demikian tadi video dari aku. Semoga Anda semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi, dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mensupport channel ini. Dan aku mohon maaf jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.